Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Guru Biasa. Saat ini saya akan membahas soal UP 2021. Ini soal yang saya dapatkan waktu saya UP bulan September. UP pertama kali berbasis domisili untuk angkatan 1. Nah, pembahasan ini saya dedikasikan untuk teman-teman saya angkatan 1 dan 2 yang belum lulus UKM PPG 2021. Alhamdulillah, bersyukur, puji Tuhan, saya sudah lulus UKM PPG 2021. Saya sudah buat videonya, Bapak Ibu bisa tonton ya. Semoga pembahasan ini soal UP yang saya dapatkan ini boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube saya, boleh klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info pembahasan part yang berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. Soal nomor 1, Pak Ilham memberi soal pilihan ganda pada siswa. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan V, maka nilai sin X yang memenuhi dari sin X sama dengan setengah adalah. Semua distraktor di bawah ini berfungsi baik kecuali. Nah, ini adalah soal nomor 1, nomor pertama yang saya dapatkan waktu ujian UP tahun 2021. Nah, waktu saya dapat soal ini, saya lihat baca dengan baik intervalnya dari 0 sampai dengan V atau 180 derajat. Nah, saya langsung klik jawabannya E. Kenapa? Karena intervalnya ini X-nya lebih besar dari negatif pi per 6. Ini kan dia 30 negatif 30 derajat sampai dengan 7 pi per 3. Berarti ini sama dengan 420 derajat. Nah, saya langsung tertuju ke sini. Kenapa? Karena batasannya itu tidak memenuhi di interval pada soalnya. Ya. Jadi saya langsung jawab ini saja. Nah, kalau kita perhatikan pilihan A, B, C, D ini pasti dia intervalnya itu dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ini 90 derajat sampai dengan 120 derajat, 60 derajat sampai dengan 135, 30 derajat sampai dengan 120 derajat. Sementara yang D-nya ini adalah 45 derajat sampai dengan 135 derajat. Nah, yang berbeda itu adalah yang ini nih. Yang E negatif 30 sampai dengan 420. Jadi saya langsung pilih aja yang E ini karena tidak sesuai dengan interval yang dimaksud ya. Distraktor ini adalah sebuah pengecoh gitu ya. Pengecoh mana nih? Pengecoh yang pas, yang berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita lihat ini yang berbeda sendiri. Jadi ini jawabannya ya. Jadi yang saya pilih adalah yang E. Soal nomor 2, titik A, B ditransformasikan oleh matriks negatif 1, 1, 2, 0 dan dilanjutkan dengan translasi 21 menghasilkan bayangan 1, 2. Nilai A tambah 2B adalah. Nah, ini adalah transformasi geometri, komposisi antara matriks dengan translasi. Nah, ini adalah T2-nya, nah ini T1-nya. Oke, berarti kita bisa jawab X aksen-aksen, Y aksen-aksen. Ini bayangan akhir sama dengan T2 komposisi T1 benda awalnya X, Y. Nah, ini rumusnya. Oke, bayangan akhirnya itu adalah 1, 2. T2-nya adalah 2, 1. Karena dia translasi, perpindahan kita tambah dengan matriksnya negatif 1, 1, 2, 0. Oke. Ini benda awalnya adalah A, B. Oke, ini kita tinggal lanjutkan saja. 1, 2 sama dengan 2, 1 ditambah dengan, nah ini kita kalikan, negatif A tambah B. Berikutnya 2 kali A tambah 0 kali B, berarti ini 2. Oke, berarti ini kita tinggal eksekusi saja. 1 sama dengan 2 tambah negatif A tambah B, 2 sama dengan 1 tambah 2. Berarti di sini 2A sama dengan 1 atau A-nya sama dengan setengah. Nah, sudah dapat nilai A-nya itu sama dengan setengah. Ini kita tulis ke sini. Maka kita akan peroleh negatif A tambah B sama dengan negatif 1. Oke, berarti
negatif setengah ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti B-nya sama dengan setengah. Oke, sudah dapat A dan B-nya. Oke, berarti nilai A tambah 2B sama dengan A-nya setengah ditambah 2 kali negatif setengah. Setengah dikurang 1. Berarti negatif setengah. Oh, jawabannya adalah negatif setengah. Jawabannya B ya. Oke. 5 minutes later. Soal nomor 3 ini adalah tentang trigonometri, jumlah atau selisih sinus dan kosinus. Nilai dari cos 75 derajat dikurang sinus 75 derajat adalah. Nah, ini adalah soal yang saya dapatkan juga. Nah, ini kita bisa rubah. Oh, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus daripada jumlah selisih sinus dan kosinus. Sin tambah sinus ini sama dengan sayang tambah sayang sama dengan 2, keduanya saling cinta. Nah, ini keduanya saling cinta, 2 SC. Terus sayang dikurang sayang atau S dikurang S, sinus dikurang sinus, begitu ya. Ini sama dengan keduanya cintanya sirna, 2 CS. Cinta tambah cinta atau kosinus tambah kosinus sama dengan keduanya cinta-cintaan, CC ya. CC ini artinya kosinus. Cinta dikurang cinta sama dengan mendua, ini mendua sayangnya sirna. Nah, ini S ini sinus, C ini kosinus gitu ya. Oke, berarti kita bisa buat cos 75 dikurang sin 75 ini sama dengan, oh iya, satu lagi, cos atau sinus 75 derajat ini sama dengan kosinus 90 derajat dikurangi dengan 15 derajat atau sama dengan kosinus 15 derajat. Begitu juga dengan cos 75 derajat ini sama dengan sinus 90 derajat dikurangi dengan 15 derajat atau sama dengan sinus 15 derajat. Oke, kita bisa menggunakan yang ini ya. Misalnya saya rubah menjadi cos 75 derajat dikurangi dengan sinus 15. Maksud saya kosinus 15 derajat. Nah, ini kosinus 15 derajat. Oke, jadi kita bisa gunakan C kurang C yang ini. Negatif 2 sinus. Nah, ini kita jumlahin 75 tambah 15 itu 90 dibagi 2 adalah 45 derajat. Kosinus, nah ini kita kurangin 75 dikurang 15, 60 dibagi 2, 30 derajat. Oke, berarti sama dengan negatif 2 dikali setengah akar 2 dikali dengan setengah. Oke, ini kita sederhanakan, dapatlah jawabannya negatif setengah akar 2. Nah, jawabannya adalah B. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan yang versi yang sinusnya. Misalnya kita rubah cos 75-nya, maka itu sama dengan sinus 15 derajat dikurangi dengan sinus 75 derajat. Oke, berarti kita pakai sin dikurang sin yang ini ya. 2 kosinus sinus, berarti 2 kosinus. Nah, ini kita jumlahin 15 tambah 75, 90 dibagi 2, 45 derajat. Berikutnya sinus, nah ini 15 dikurang 75 dibagi 2, berarti negatif 60 dibagi 2, berarti negatif 30 derajat. Nah, seperti ini ya. Berarti 2 dikali setengah akar 2 dikali dengan, nah ini negatif setengah. Udah kita sederhanakan, maka menjadi jawabannya tetap setengah akar 2 ya. Nah, ini kan jawabannya sama nih. Jadi mau pakai ini diubah atau yang ini juga diubah boleh, nanti jawabannya adalah sama, jodoh begitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah negatif setengah akar 2. Seperti itu. Soal nomor 4, ini tentang polinomial, teorema sisa. Jika suku banyak fx dibagi x kurang 1, sisanya 2. Dan jika dibagi 2x tambah 3, sisanya 5. Jika suku banyak fx
2x kuadrat tambah x kurang 3 sisanya adalah. Oke, ini kita buat dulu ya. Cara yang paling cepatnya adalah ini x nya sama dengan 1, bersisa 2, berarti f1 sama dengan 2. Dibagi 2x tambah 3 berarti ini x nya sama dengan negatif 3/2, bersisa 5. F negatif 3/2 sama dengan 5. Nah, kalau dibagi oleh 2x kuadrat tambah x kurang 3, nah ini kita faktorkan. Ini faktornya kan 2x tambah 3 x kurang 1 ya. Nah, ini kan sama aja juga dengan ini x nya negatif 3/2, ini x nya sama dengan 1. Nah, sama dengan yang ini. Artinya kita tinggal cari aja, kalau x nya 1 mana yang menghasilkan 2, kalau x nya negatif 3/2 mana yang menghasilkan 5. Nah, kalau kita substitusi satu-satu ke pilihan A, B, C, D nya adalah yang paling pas adalah E ya, x tambah 1 ya, x tambah 1 ini sama dengan 2. Nah, pada saat kita masukin negatif 3/2 nya tidak ada yang menghasilkan 5. Nah, inilah yang saya dapatkan soal waktu itu. Saat saya masukin negatif 3/2 tidak ada yang menghasilkan 5. Jadi saya pilih aja saat saya masukin 1 yang hasilnya sama dengan 2. Jadi persis seperti ini. Jadi saya pilihnya x tambah 1 pada waktu itu. Soal nomor 5, sebuah kubus dengan rusuk A cm, jarak A ke garis HC adalah. Ini adalah tentang geometri jarak titik ke garis. Oke, di sini saya sudah buat gambarnya. Seperti ini, jarak titik A ke garis HC dengan rusuk kubusnya adalah A cm. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini AC, AH dengan HC adalah sama ya. AC terus dengan CH, HA. Nah, ini sama-sama adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang sama dengan A akar 2. Oke, ini kita tahu diagonal bidang adalah A akar 2. Berarti ini adalah segitiga sama sisi begitu ya, segitiga sama sisi. Nah, ini A akar 2. Nah, ini membagi 2, berarti ini sama dengan setengah A akar 2. Ini juga setengah A akar 2. Oke, berarti kita tinggal buat aja jarak titik A ke garis HC itu adalah, nah ini katakanlah dia O ya. Jadi AO sama dengan akar daripada A akar 2 dikuadratkan dikurang dengan kuadrat dari setengah A akar 2. Oke, berarti ini kita tinggal lanjutkan saja. Ini berarti 2A kuadrat begitu dikurang dengan setengah A kuadrat. Oke, ini kita samakan penyebutnya, berarti 4 dikurang 1, 3/2 A kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan menjadi akar 3 per akar 2 A. Oke, nah ini kita rasionalkan, kali akar 2 kali akar 2. Berarti kita dapat ini setengah A akar 6 begitu ya. Oke, jawabannya adalah setengah A akar 6. Nah, soal ini juga sebenarnya sudah ada di pembahasan saya nanti Bapak Ibu bisa lihat di video ya, di bagian video. Semua soal-soal UP tahun 2021 itu mirip dengan pembahasan saya dengan soal UP 2020 karena memang kisi-kisinya sama begitu. Jadi Bapak Ibu lihat dari sana juga sudah sebenarnya sudah cocok referensinya untuk mengikuti ujian pengetahuan 2021 begitu. Jadi semua soal-soal ini sudah mirip dengan pembahasan yang di sana. Oke, tapi ini adalah soal aslinya juga. Soal ini juga sudah ada pembahasannya di sana. Mirip sekali, jawabannya tetap setengah A akar 6. Jadi kalau misalnya dari titik manapun ke garis, kalau dengan rusuk A cm begitu tinggal setengah A akar 6.
Tapi prinsip pengerjaannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat video referensi yang sudah saya buat di folder pembahasan UP tahun 2020 seperti itu. Jadi inilah dia 5 soal pertama yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat soal asli ini dan bisa menolong Bapak Ibu untuk mengikuti ujian UP tahun 2021. Siapa tahu masih sama soalnya, begitu ya. Baik, itulah dia pembahasan kita kali ini part yang pertama. Semoga bermanfaat. Jika ada pembahasan kita yang kurang tepat, boleh dituliskan di kolom komentar. Yang ingin ditanyakan juga boleh tuliskan di sana. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.